Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kami hormati segenap para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa tetap istiqomah hadir untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga hadirnya kita di majelis ini, khususnya sahibul hajah, sahibul bait, Allah mudahkan segala urusannya. Allah jadikan kita semua ahli-ahli Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa duradi usuli sawri lahul Fatiha. Al-Fatiha لمؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي والعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن عبد القادر السيوطي أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kita manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat mesra. Hai manusia. Ini adalah huruf nida. Allah perhatian kepada kita sehingga Allah panggil itu manusia. Ya ayuhan nas. An-nasu. Ya ayuhan nas. Diambil daripada manusia itu, diambil daripada kata nisyan yang mana memiliki arti lupa. Jadi kalau orang lupa ya biasa, kodratnya memang manusia itu perlu, tapi jangan sampai pura-pura lupa. Dibilang lupa malah pura-pura lupa, tidak baik. Jadi manusia itu diambil dari nisyan karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Allah panggil manusia ya ayuhan nas. Di dalam ayat ini yang dimaksud ya ayuhan nas di sini ayat ahla Makkah. Ay ahla Makkah, yaitu ahli Makkah. Kita belajar di Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran. Di dalam pelajaran itu kita belajar bahwasanya kalau ada ayat yang di depannya berisi ya ayuhan nas, itu biasanya untuk penduduk Mekah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah ayat yang turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, atau yang kita kenal dengan Madaniyah. Kalau ya ayuhan nas, itu adalah surah yang turun di Mekah yang disebut dengan Makkiyah. Kalau di pembahasan di Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran panjang sekali. Kemudian untuk apa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya ayyuhan nas?
Di sini selain ada ya ayyuha itu adalah ya nida ya panggilan, di sini ada ha tamdi. Artinya ditekankan kita untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang Allah akan sampaikan di dalam ayat ini. Apa yang Allah sampaikan selanjutnya? Ya ayyuhan nas u'budu, beribadahlah kalian. U'budu, beribadahlah kalian. U'budu, beribadahlah kalian. Yang disebut beribadah ini adalah wahidu, bertauhidlah kalian. Wahidu, bertauhidlah kalian. Artinya bertauhid ini adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. U'budu ini Pak, kalau u'budu ini asalnya adalah al-khudu' wal inqiyad, yaitu tunduk, yaitu patuh. Ini adalah asal daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Artinya kalau kita tidak tunduk, tidak patuh, ya kita tidak, namanya tidak ibadah. Karena asal daripada ibadah adalah al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Arti dalam patuh di sini adalah selalu melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi segala larangannya Allah. Ya ayuhan nas, memang di dalam kajian ini ditunjukkan kepada ahli Mekah. Tapi banyak ulama yang mengkritisi karena di dalam Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Walaupun sebenarnya nanti masalah surah ini Madaniyah atau Makkiyah ini berbeda-beda pendapat ulama nanti. Tapi yang jelas, ya ayuhan nas, ini adalah sebagian ulama mengatakan adalah wan nas ajmain ila yaumiddin. Artinya manusia mulai dulu sampai hari kiamat nanti ini ada di dalam lafaz ya ayuhan nas. Artinya kita pun masuk ke dalam panggilan Allah yang ada di dalam ayat ini. Apa yang diinginkan Allah? Ubudu, beribadahlah kalian, bertauhidlah kalian, tunduklah kalian, patuhlah kalian atas segala yang diperintahkan Allah, atas segala yang dilarangkan Allah, jauhi itu semua. Artinya kalau panjenengan sudah tunduk, kepada siapa kita tunduk ini? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. U'budu, tunduklah kalian, artinya wahidu, bertauhidlah kalian. Rabbakum, Rabbakum terhadap Tuhan kalian. Rabbakum terhadap Tuhan kalian. Rabbakum terhadap Tuhan kalian. Di sini Allah menggunakan lafaz Rabbah, tidak menggunakan lafaz Allah. Ingin mengingatkan kepada kalian bahwa kalau kita mendengar Rabbah berarti Allah ingin mengingatkan kepada panjenengan bahwasanya yang memberikan kesehatan Allah, yang mengatur jenengan bisa hadir ke sini diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah. Jenengan menyimak dari manapun tempat, yang memberikan undangan ke dalam diri panjenengan hadir untuk menyimak kajian tafsir Jalalain ini murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbah itu yang mengatur segala kebutuhan kita. Makan kita, sehat kita, hari ini kita masih bisa belanja. Walaupun terkadang belanjanya itu dapat ngutang, tapi setidaknya hari ini kita bisa Kalau memang lagi nggak ketemu Pak, jangankan mau ngutang Pak, kita datang aja dikirain sudah mau ngutang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membukakan rezeki kepada kita, ingin kita sujud kepadanya, tengah malam jenengan biasa nggak bangun Pak, bangun. Yang biasanya jenengan malas ibadah jadi ibadah. Ini kalau lagi diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, orang yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini Pak, yang disebut dengan khulwatul ta'a itu,
orang yang mendapatkan kenikmatan dalam taat itu kan setidaknya ada 3 orang itu. Di antaranya pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain. Itu kalau sudah jenengan cinta kepada Allah melebihi daripada yang lain, melebihi anaknya, melebihi istrinya, berarti panjenengan itu sudah merasakan nikmatnya iman. Berarti panjenengan sudah merasakan nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan kenikmatan yang luar biasa iman dan taat itu, orang yang sudah merasakan nikmat adalah mencintai orang lain karena Allah. Saya mencintai Pak Leman, Pak Komar, Pak Guru, semua yang di sini cinta karena Allah. Karena Allah kita pertemukan, sebab tafsir Jalalain kita bisa berkumpul, bermujalasah, silaturahim setiap minggunya. Ini murni karena cinta kita karena Allah, tidak ada kepentingan. Pak Leman mau nyalak DPR tidak? Ya Pak Leman? Mau nyalak DPR? Hadir ke sini tidak ada kepentingan. Semua yang hadir tidak ada kepentingan. Murni kepentingannya adalah untuk mengenal Allah lewat ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah menjauhi maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana dia takut kepada maksiat itu, sebagaimana dia takut dimasukkan ke dalam neraka. Artinya jenengan menjauhi maksiat itu takutnya luar biasa, sebagaimana panjenengan takut dimasukkan ke dalam neraka. Kalau sudah seperti itu panjenengan, berarti panjenengan itu Pak termasuk orang yang sudah merasakan manisnya taat, sudah merasakan manisnya yang namanya iman. Qulwatut ta'ah. Terus, siapakah Tuhan ini? Alladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum, alladzi yang isinya, yang ini adalah sisinya alladzi ini adalah rabbakum. Alladzi yang isinya adalah rabbakum, khalaqakum yang telah menciptakan siapa, alladzi kum kepada kalian. Khalaqakum yang telah menciptakan siapa, alladzi kum pada kalian. Jadi rabbakum ini telah menciptakan kalian. Jadi ingin menjelaskan, Allah ingin menjelaskan ibadah kepada Tuhan kalian. Yang siapa Tuhan itu? Ingin menunjukkan, takut jenengan tidak sadar siapa ini posisi Tuhan. Ternyata di sini Allah jelaskan siapa Tuhan yang dimaksud di sini adalah alladzi khalaqakum, yakni ansha'akum. Ansha'akum yang menciptakan siapa, alladzi kum kepada kalian. Ansha'akum yang telah menciptakan siapa, alladzi. Siapa alladzi ini? Adalah Rabbakum. Walam takunu syai'a. Walam takunu dan tidak ada siapa kalian. Walam takunu dan tidak ada siapa kalian. Syai'an yaitu sesuatu apapun. Syai'an sesuatu apapun, yaitu sesuatu apapun. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian, sedangkan panjenengan kalian semua ini dulu belum jadi apa-apa. Dulu belum jadi apa-apa. Jenengan belum jadi kangkung, belum jadi seledre, yang kemudian intisarinya itu kan dimakan ya. Kangkungnya dimakan, seledrenya dimakan, tomatnya akhirnya jadi mani. Jadi apa? Apa bahasa kerennya mani itu? Sperma. Ah itu sperma. Mohon maaf, orang Madura nggak begitu tahu bahasa Indonesia. Sperma. Jadi dari intisari itu kan kemudian menjadi sperma. Jadi kalian belum jadi apa-apa, tidak ada panjenengan dulu itu dari bentuk apapun belum ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian semua. Jadi ingat,
Allah yang menciptakan kalian itu loh yang patut kalian sembah. Jangan yang tidak jadi apa-apa, yang tidak punya jasa apa-apa, kemudian panjenengan sekutukan. Jadi murni Allah ingin menjelaskan bahwa sebenarnya yang harus disembah adalah Allah. Terus wa khalaqal ladina, wa khalaqa, dan menciptakan siapa alladina. Alladhi. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa alladhi. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa alladhi. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa alladhi. Alladina, kepada orang banyak. Alladina, kepada orang banyak. Alladina, kepada orang banyak. Alladina, kepada orang banyak. Min qablikum, dari sebelum kalian. Min qablikum, dari sebelum kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu selain menciptakan panjenengan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan makhluk sebelum kalian. Kita bisa lihat Rabbakum. Di sini pakai mufrad. Tidak menggunakan arbabakum. Banyak Tuhan. Artinya ingin Allah tunjukkan bahwasanya Tuhan itu cuma satu. Nah, kelebihan kita mengkaji ayat-ayat per ayat ini, kita bisa mengkaji begini. Maksud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertanam di dalam Al-Quran. Tiap huruf yang ada dalam Al-Quran itu kalau kita kaji sebenarnya Pak, ada faedah khusus. Di antaranya adalah Allah mengatakan Rabbakum, tidak mengatakan Arbabakum. Arbabakum kan Tuhan. Artinya ingin mengatakan bahwa Allah ini hanya satu yang ngatur kita duduk ini, yang ngatur panjenengan rezeki. Di depannya ada peyek, apa aja tuh, peyek, kopi, semua murni yang ngatur itu hanya Tuhan siapa Tuhan satu itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa kita ini beribadah? Apa efeknya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? La'allakum tattaqun. La'allakum, agar kalian. La'allakum, agar kalian. La'allakum, agar kalian. Tattaqun, bertakwa. Siapa kalian? Maksudnya tattaqun ini adalah terpelihara. Kalau sudah bertakwa, panjenengan terpelihara. Tattaqun, agar kalian bertakwa. Bi'ibadatihi, dengan beribadah kepada alladhi. Bi'ibadatihi, dengan beribadah kepada alladhi. La'allakum, agar kalian tattaqun, terpelihara. Siapa kalian? Bi'ibadatihi, sabab ibadah kepada alladhi. Iqabahu, terpelihara dari apa? Iqabahu, dari siksanya alladhi. Iqabahu, terhadap siksanya ya alladhi. Iqabahu, terhadap siksanya ya alladhi. Siapa alladhi ini? Adalah Rabbakum. Siapa Rabbakum ini? Adalah Allah. Wa la'alla, dan adapun lafaz la'alla. Wa la'alla, dan adapun lafaz la'alla. Wah, kalau tahu hujan begini pakai mic ya. Kalah suaranya sama hujan. Wa la'alla, dan adapun lafaz la'alla. Fil asli, di dalam makna asal. Fil asli, di dalam makna asal. Fil asli, di dalam makna asal. Litaraji, untuk mengharap. Litaraji, untuk mengharap. Mengharap itu sebenarnya ada dua, Pak. Ada yang disebut dengan tamanni, ada yang disebut dengan taraji. Kalau tamanni itu mengharap sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi, itu tamanni namanya.
seandainya kata Pak Adi, seandainya saya bisa kembali umur 11 tahun. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Tapi kalau beliau ini berharap semoga saya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anak yang saleh dan salehah, ada kemungkinan tidak? Itu adalah tarajji. Nah, makna asal di dalam lafaz la'alla ini adalah tarajji. Maknanya adalah tarajji. Wa fi kalamihi, dan di dalam kalamnya Allah, firmannya Allah. Wa fi kalamihi ta'ala, dan di dalam perkataannya Allah Ta'ala. Wa fi kalamihi ta'ala, dan di dalam perkataannya Allah Ta'ala. Wa fi kalamihi, dan di dalam perkataannya Allah Ta'ala, litahqiq, yaitu pasti. Tahqiq pasti. Artinya Pak, ketika Allah berfirman di dalam ayat ini, walladzina min qablikum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya Allah manggil, hai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan yang telah menciptakan orang-orang makhluk-makhluk sebelummu agar bertakwa, agar terpelihara. Artinya kalau panjenengan ini ibadah pasti, tidak diragukan lagi, kalau sudah ibadah pasti akan terpelihara. Disebabkan ibadah ini terpelihara daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan ibadah panjenengan ini akan selamat daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kandungan di dalam tafsir daripada ini. Makanya kita ibadah kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Itu adalah ikrar kita kepada Allah ketika takbiratul ihram. Setelah itu iftitah, sebelum baca Fatihah, surah-surah dan lanjutkan semuanya. Setelah takbir kita sudah memutuskan dari hal-hal yang boleh asalnya itu. Kemudian ketika takbiratul ihram berarti kan haram semuanya itu. Yang halal sebelumnya jadi makan asalnya halal, ketika takbiratul ihram jadi ya makan sambil sholat ya haram Pak. Enggak boleh, padahal makan itu halal. Tapi setelah dia takbiratul ihram menandakan dia sudah masuk sholat, dia langsung ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah Subhanahu. Ketika ternyata Allah dicoba oleh Allah, diuji, nangis. Padahal dia sudah ikrarkan setiap waktu 5 kali Pak. Kalau panjenengan hanya sholat fardunya saja, belum duhanya, belum tahajudnya. Kalau tahajud sama duha, setidaknya kalau sunnah tidak dikerjakan, jenengan ikrarkan semua itu 5 kali sehari. Ya kalau baca iftitah juga, kadang kan langsung baca Fatihah. Yang penting jangan langsung baca qul huwallah Pak. Karena kalau langsung baca qul huwallah, Fatihahnya enggak dibaca, ya enggak salah. Salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Mari lanjut. Nah, ini tidak cukup Allah. Allah ingin menjelaskan siapa itu Allah sebenarnya, belum cukup ini Pak. Artinya Allah tambahkan di bawahnya ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Alladzi, yang tetap isinya adalah Rabbakum. Alladzi, yang ja'ala, menjadikan. Siapa alladzi? Ja'ala, menjadikan. Siapa alladzi? Ja'ala, yang menjadikan. Siapa alladzi? Artinya Allah di sini Pak ingin menunjukkan kekuasaan Allah pada kita. Ja'ala, yang menjadikan. Siapa alladzi? Ai khalaqa, menciptakan. Siapa alladzi? Khalaqa, menciptakan. Siapa alladzi? Lakum, bagi kalian.
lakum bagi kalian. Ini kopinya dulu biar enggak terlalu tegang. Pak Teddy, kopinya. Nggak capek habis RT, habis musyawarah. Lakum bagi kalian al-ardh terhadap bumi. Al-ardh pada bumi, firasha sebagai hamparan. Alladhi yang ja'ala menciptakan siapa alladhi, atau menjadikan siapa alladhi, ay khalaqa menciptakan siapa alladhi, lakum bagi kalian al-ardha pada bumi, firasha sebagai hamparan. Jadi di dalam Al-Quran itu Pak, tidak ada ayat yang mengatakan datar, tapi bahasanya adalah hamparan. Jadi ini adalah Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan engkau yang tadinya tidak jadi apa-apa, belum terbentuk apa-apa, kemudian Allah ciptakan sehingga menjadi ini ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi siapa yang kurus? Gemuk semua kayaknya. Semenjak enggak begini jadi kurus. Semenjak enggak pakai dukhon jadi kurus. Tapi kurusnya sehat insyaallah. Kurusnya sehat, amin Allahumma amin. Artinya yang pakai dukhon bukan juga sakit, enggak. Jangan-jangan lebih sehat. Lebih semangat. Ya. Terus di sini kita disuruh oleh Allah beribadah agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang terpelihara. Kalau sudah kita takwa biimtisali awamirillah wajtina benawawi, ketika kita melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya, pasti kita menjadi orang yang terpelihara. Makanya ketika sholat itu kan fahsya'i wal munkar. Ketika kita sholat itu kan mencegah daripada keburukan. Karena kita sudah terpelihara Pak. Tapi sholat yang mana dulu? Sholat yang betul-betul dihayati bahwa panjenengan memang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kita tunggu itu Pak, dari waktu ke waktu itu sebenarnya adalah sholat. Kalau kita yang ditunggu adalah sholat, sebenarnya kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kitab tafsir itu ada, tafsir Yasin itu ada hadis yang mengatakan begini. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah mau enggak kalian aku berikan kabar sesuatu yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa-dosa. Kemudian selain itu dihapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajatnya. Mau ya Rasulullah? Apa saja yang bisa menghapus dosa-dosa kemudian meninggikan derajat? Yang pertama adalah wudunya disempurnakan dalam keadaan panjenengan tidak suka. Artinya ketika dingin, jenengan kan megang air saja dingin. Enggak mau kan? Akhirnya yang dipakai wudunya hanya wajib-wajib saja. Enggak bisa. Ya tayamum kalau enggak bisa pakai air saja. Jadi kan hanya pakai muka, tangan, kan dapat. Muka, tangan, kepala kah? Tapi walaupun jenengan tidak suka, jenengan sempurnakan semua, istinsak, tamat madhah, kumur-kumur, ngirup air, menyela-nyela kedua tangan, semua, telinga dipakai semua. Dipakai sunnah-sunnah itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan. Yang kedua adalah panjenengan menunggu sholat setelah sholat. Artinya jenengan setelah sholat duhur, jenengan tunggu lagi. Apa yang ditunggu? Datangnya sholat itu lebih baik daripada panjenengan sholat kemudian tidur kemudian sholat lagi. Allah akan ampuni itu. Kemudian melangkahkan kaki ke dalam menuju ke dalam masjid. Ayo lanjut, kita belajar tafsir bukan belajar hadis. Selingan. Lanjut. Mana? Firasa halun. Apa firasa ini adalah halun menjadi hal. Halun menjadi hal.
Yang dimaksud dengan firosa ini adalah bisato, seperti hamparan. Firosa itu ini Pak, tikar sebenarnya. Makna aslinya firosa ini ada tikar Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu sebagai tikar buat kita, sebagai hamparan. Yuftarosu, yang dihamparkan atau yang dilemakkan. Lemak atau lemak bahasa Jawa. Yang digelar. Yang digelar. Yang digelar. Apa bisa toh hamparan tadi itu yang digelar? Apa bisa toh? La ghayata, yang tidak terlalu. La ghayata, yang tidak terlalu. La ghayata, yang tidak terlalu. Fis solabati, di dalam kerasnya. Fis solabati, di dalam kerasnya. Fis solabati, di dalam kerasnya. Awil luyunati, atau lunaknya. Awil luyunati, atau lunaknya. Fala yumkinu, maka tidak mungkin. Awil luyunati, atau lunaknya. Fala yumkinu, maka tidak mungkin. Al istiqraru, apa mendiami. Al istiqraru, apa mendiami. Al istiqraru, apa mendiami. Al istiqraru, apa mendiami. Alaiha, di atas bumi. Ardu tadi itu. Alaiha, di atas ardu atau bumi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi itu hamparan. Hamparan, bukan datar, hamparan. Agar Allah ingin kita enak Pak. Artinya kita enak buat nanam, ya kan? Buat nanam pohon, buat nanam padi. Hamparan, tidak begini-begini, tidak bulan. Hamparan, artinya di mata kita semua, walaupun katanya kan berotasi kan gitu, bumi. Berotasi nggak bumi? Ya. Bulan apa bumi? Mengitari kan? Jadi itu semua, kita ini kan, ini bumi kan muter Pak. Kita dibuat enak di bumi itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras, sehingga enak kita menempatinya. Ya kalau jenengan bisa bayangkan Pak, kalau lu terlalu lembek, ya gimana jenengan tidur? Atau terlalu keras, jalan. Jadi Allah itu buat panjenengan enak. Malah di dalam ayat lagi itu mengatakan mahda. Di dalam ayat yang lain itu. Jadi diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi ja'alakumul arda mahda. Allah jadikan bumi itu seperti tempat tidur bayi, agar kalian enak, nyaman. Mahda, tempat tidur. Ada yang mengatakan mahda, ayunan bayi. Untuk apa? Biar enak kalian. Biar enak. Walaupun katanya muter-muter, ternyata kita nggak pusing, nggak berasa. Inilah luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita. Makanya cukup jenengan ibadah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan itu semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah misi kita yang harus kita ingat, bahwasanya kita diciptakan di bumi itu, Pak, diciptakan di dunia ini tiada lain untuk ibadah. Artinya selain ibadah itu hanya pendukung ibadah, kerja,
biar dapat duit, duitnya bisa beli baju, sehingga ketika beli baju panjenengan bisa nutupin aurat, ibadahnya sopan kepada Allah. Coba jenengan nggak punya duit, masjid nggak jadi, jangankan beli masjid, beli sejadahnya belum tentu mampu. Kalau tidak punya 100.000 itu banyak bagi yang punya duit, Pak. Yang nggak punya duit 10.000 nggak punya, Pak, memang, Pak, kalau nggak punya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ikhtiar itu, Pak. Memang kalau di dalam Islam itu kita selalu didoktrin kaya sebenarnya. Makanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini masalah itu, masalah ibadah. Jadi kita bisa niatkan cari nafkah itu niatkan karena Allah, jangan karena dunia. Makanya, Pak, kalau kita niatkan di modal dunia kita itu, modal usaha kita itu, Pak, diniatkan karena dunia, maka sulit sekali menghitung lisan ini atas kerugian-kerugian agama. Kalau kita niatkan usaha kita itu diniatkan karena akhirat, karena Allah, maka sulit juga kita menghitung keuntungan agama di dalam usaha tadi. Artinya ketika panjenengan usahanya itu diniatkan karena Allah, akan banyak kepentingan agama, kebaikan agama itu akan terpelihara. Tapi sebaliknya kalau jenengan hanya niatkan dunia, banyak kerugian di dalam diri panjenengan sampai sulit lisan ini untuk menghitungnya. Makanya jenengan kalau usaha, kerja, niatkan semua karena Allah, karena perintah untuk cari nafkah dan sebagainya. Jangan hanya urusan dunia, ingin dapat beli biasa bisa biar beli ini. Walaupun beli ini, beli itu, beli ini, semuanya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya beli kayak gini nih. Saya niatkan untuk mendukung pendidikan, pelajaran, ngajar saya, mutola'ah saya di rumah. Semua saya niatkan untuk pendidikan. Ya kan kepengen juga sebenarnya. Kepengen juga. Ya memang kepengen, tapi karena tahu ada kata-kata seperti itu di dalam kitab Nasuhul Ilwat, saya niatkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan sayang, Pak, kalau hanya kepentingan kita tidak melibatkan agama. Padahal di sana ada pahala yang nunggu. Kita niat itu tidak niat tetap beli kan? Tapi kalau kita sambil niatkan itu akan dapat banyak. Dapat dunia, dapat akhirat. Terus. Wasama'a bina'a. Wasama'a dan langit. Wasama'a dan langit. Jadi Allah juga menciptakan langit. Bina'a sebagai atap. Bina'a sebagai atap, ai sakfa sebagai atap. Sebenarnya bina'a ini bangunan. Artinya bina'a ini adalah bangunan. Artinya ada dinding, ada ini, ada ini. Kalau bangunan seperti ini kan bangunan, Pak. Artinya ingin Allah sampaikan kepada kita, Allah ciptakan langit itu buat kalian aman. Kalian aman. Kenapa di sini dimaknai bina'a ini adalah atap? Oleh Asy-Syuyuti dikatakan syakfa. Karena ada di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnas samaa'a sakfa. Allah menciptakan langit syakfa sebagai atap. Walaupun as-sama ini diambil dari kata yasmu yang artinya tinggi. Karena langit itu tinggi sehingga disebut dengan langit ini sebenarnya apa yang ada di atas kita ini disebut langit, Pak. Karena berada di atas kita disebutlah langitan ya. Di atas kita ini sebenarnya karena ada di atas kita sehingga disebut langitan. Makanya Allah ciptakan juga was-samaa'a bina'a. Allah ciptakan langit itu sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'a. Wa anzala dan menurunkan siapa alladhi tadi? Rabbu. Siapa Rabbukum? Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala dan menurunkan siapa alladhi
Wa anzala dan menurunkan siapa alladzi minas sama'i dari langit. Artinya yang dimaksud langit di sini adalah sahab, awan. Karena turunnya hujan itu dari awan. Sebagaimana kita belajar tafsir kemarin itu. Terus Allah turunkan dari langit ma'an, air. Wa anzala minas sama'i ma'an pada air hujan maksudnya. Wa anzala dan menurunkan siapa alladzi minas sama'i dari langit ma'an pada air. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan air itu. Kita ini lebih banyak daratan atau lautan? Karena memang betul-betul air hujan itu kan prosesnya panjang. Kalau di dalam dulu waktu SD ada penguapan katanya ya. Setelah nguap gumpalan awan. Setelah gumpalan awan kemudian turun di bawah angin. Swish, nyampe ke Bekasi. Setelah turun sampai ke Bekasi, turun. Coba tidak lebih, coba sedikit itu apa lautan itu. Berarti kan sedikit untuk ini. Artinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hujan itu dari mana, Pak? Prosesnya. Laut menggumpal, airnya laut itu hujan apa? Asin tidak, Pak? Asin. Tapi setelah dari laut gumpal dibawa ke sini, ini kalau kita berpikir, Pak, betapa luar biasanya Tuhan kita itu mengatur itu semua secara detail. Naik kata ini kan tidak detail karena saya bukan IPA. IPA enggak ya? IPA kan? Fisika. Hah? Memang SD ada fisika. Oh, itu setelah mentang-mentang SMK. Jadi naik ke atas, kemudian sampai ngaturnya Allah itu loh. Angin itu harus lari kemana? Setelah berkumpal, datang ke sini, hujan seperti sekarang, kemudian masuk ke bumi, digali sama jenengan, ya kan? Jadi air mata sumber, ya masuk ke apa ini kalau IPA kalau nggak salah masuk ke tumbuh-tumbuhan kan? Terus keluar sumber-sumber, ya. Setelah itu jenengan minum asin nggak, Pak? Asalnya dari mana itu? Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kita mengkaji tafsirnya sebenarnya begitu, Pak. Cuma karena lebih santai kalau kamera nggak ada ke sana, saya lebih santai duduknya itu. Lebih menikmati ngisi itu. Itu. Jadi kita sebenarnya, Pak, mengaji itu kurang kalau hanya membaca. Karena intinya Allah itu ingin berbicara kepada kita. Kalau hanya ya ketimbang nggak ngaji Pak. Artinya ketika sama-sama ngaji itu sebenarnya Allah belum sampai ke situ tujuan jenengan daripada Allah. Tujuannya Allah itu kita mengaji Al-Quran itu mengenal apa yang Allah harapkan dari kita. Karena Al-Quran ini kan kita kan belajar dulu itu bahwa di surah Al-Baqarah awal-awal itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 kelompok kan. Kelompok pertama adalah ada orang yang beriman secara zahir dan batin. Nah, ini orang yang bisa mengambil fadilah hikmah daripada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini, Al-Quran ini tidak ada yang meragukannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi hudan. Nah, orang yang muttaqin ini adalah orang yang bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran. Siapa orang yang muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Ini adalah orang yang mengambil manfaat daripada Al-Quran. Kemudian, jadi kenapa saya bilang mengambil manfaat daripada Al-Quran? Karena Allah sudah katakan, kenalkan dulu itu Al-Quran. Kemudian ada orang yang tidak ragu kepada Al-Quran ini adalah yang disebut dengan orang yang muttaqin. Ini yang tidak ragu kan? Ya kalau tidak muttaqin ragu, Pak. Ya. Non muslim ragu tidak sama Al-Quran? Ragu. Tapi bagi orang yang muttaqin, mereka tidak ragu dan mereka mengambil manfaat daripada Al-Quran. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran? Kalau kita tidak tahu isinya,
Makanya innamal mu'minuna alladzina. Tanda-tandanya orang mukmin itu alladzina idza tuliyat alaihim idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah akan bergetar itu hati. Tapi tidak cukup di situ. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayatnya, baik yang ayat yang berupa huruf seperti Al-Quran khususnya, ketika dibacakan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara kita membaca Al-Quran itu mengkaji mulai dari lautan naik ke atas di bawah angin. Ini sebenarnya adalah ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan iman kita. Ternyata. Dan mungkin itu panjenengan kalau di rumahnya itu masih sibuk dengan keluarganya, tidak sempat Pak ngurusin hal-hal yang demikian. Paling ya berpikir tentang ke Allah itu hal-hal yang ada di sekitar. Makanya jenengan itu kalau ingin mendapatkan manfaat yang luar biasa ya ngaji seperti ini. Walaupun semalam cuma 2 ayat, itu pun masih seminggu. Setelah ditanya belum hafal. Yang penting datang dulu. Ya belum tentu Ustaz jadi tanya hafal juga. Ayo langsung. Wa akhraja bihi minas wa akhraja, dan mengeluarkan siapa alladzi. Wa akhraja, dan mengeluarkan siapa alladzi. Siapa alladzi ini? Rabbukum. Dan mengeluarkan siapa alladzi bihi dengan yamma. Jadi sebab ya air ini bihi sebab ma atau bi dengan ya ma. Terus bihi nyampe mana? Min anwa'is samarati, dari macam-macam buah-buahan. Min anwa'is samarati, dari macam-macam buah-buahan. Nah, ini luar biasa Allah. Allah kirim hujan. Ternyata tujuan hujan itu kepada kita dikirim bukan hanya sekedar kita bisa minum, Pak. Bukan sekedar kita bisa minum, tapi apa tujuannya? Min anwa'is samarat. Fa akhraja bihi min anwa'is samarat, dari bermacam-macam buah-buahan Allah tumbuhkan. Sebab ada nah, kita ini Pak, badan kita kalau nggak minum itu habislah, karena kebutuhan kita cairan banyak sekali. Ya, ada yang kurang minum sampai apanya yang sakit, dehidrasi pinggang, gagal ginjal ya, karena kurang minum itu yang seringnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kabarkan itu masalah air, pentingnya air kepada kita, dan Allah kirim itu. Ini kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah. Jangan sampai kita kufur kepada Allah gara-gara Allah jelaskan ayatnya tapi kita tidak berterima kasih atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa buah-buahan itu dikirim kepada kita? Rizqa, sebagai rizki. Rizqon sebagai rizki. Rizqon sebagai rizki. Artinya rizqa itu bukan hanya buat kita makan. Artinya setelah kita makan itu menjadi kekuatan untuk kita ibadah. Ketika kita makan itu kita rizki, itu kita menjaga sehingga kita sehat lahiran wa batinah. Ya, Allah berikan itu rizki. Bukan untuk jenengan kenyang, tidak. Tapi Allah buat itu sebagai rizki lebih luas lagi. Bisa kita gara-gara makan itu sehat, gara-gara itu bisa kita diberikan kekuatan, gara-gara itu kita bisa fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara itu semua kita bisa mencarikan nafkah untuk anak-anak dan keluarga. Dari mana asalnya? Rizqa. Dari mana rizqa itu? Allah turunkan air itu. Kemudian tumbuh-tumbuhan, buah-buahan muncul, tumbuh. Terus lakum bagi kalian, lakum untuk kalian, lakum untuk kalian. Karena kalian sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah diberikan tempat berupa bumi, sudah enak kalian tinggal di bumi. Fala taj'alu lillahi andada. Inilah ingin dipesankan oleh Allah. Fala taj'alu, maka jangan jadikan kalian. Fala taj'alu, maka jangan menjadikan kalian
Fala taj'alu, maka jangan menjadikan kalian. Fala taj'alu, maka jangan menjadikan kalian lillahi, bagi Allah. Fala taj'alu, maka jangan menjadikan kalian lillahi, bagi Allah. Lillahi, bagi Allah, andada, sekutu-sekutu. Fala taj'alu, maka jangan menjadikan kalian lillahi, bagi Allah. Lillahi, bagi Allah, andada, sekutu-sekutu. Syuraka'a, sekutu-sekutu. Syuraka'a, sekutu-sekutu fil ibadati, di dalam ibadah. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan begini. Man yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Jika kalian menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beramal saleh. Tapi tidak cukup beramal saleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah bersekutu. Janganlah berniat riya ibadah kepada Tuhannya itu ahada, kepada siapapun. Artinya semua panjenengan ibadah murni karena Allah. Murnikan dengan iftitah panjenengan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati ya Rabbi. Pokoknya untuk Allah semua, Pak. Masalah jenengan nyampe setelah itu jenengan baca Fatihah masih ingat motor yang di luar, ingat nasi yang belum dimakan, ya itu terlepas lah. Yang penting jenengan ikrarkan dulu itu, yakinkan. Ya, termasuk makanan yang di belakang yang jenengan ingat itu juga semua yakini bahwa itu dari Allah Subhanahu. Ya kita biasa, ya biasanya biasa ya manusia itu ya datang nggak khusyuk ya biasa. Tapi jangan sampai gara-gara tidak khusyuk kemudian nggak sholat, Pak. Saya susah khusyuk, jadi malas untuk sholat. Sholat, yang penting jenengan jangan sampai batal sholatnya. Batalnya jangan khusyuk dulu. Jadi tetap ibadah kepada Allah, khusyuk tidak khusyuk, yang penting sudah ibadah kepada Allah Subhanahu. Terus wa antum ta'lamun, wa antum, adapun kalian, ta'lamuna, mengetahui. Wa antum, adapun kalian, ta'lamuna, mengetahui. Siapa kalian? Artinya janganlah kalian menyekutukan Allah atau menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan kalian sudah tahu. Apa yang kalian ketahui? Annahu, bahwasanya Allah. Annahu, bahwasanya Allah. Kopinya dulu. Tapi jangan ngerokok dulu. Gak baik Al-Quran. Annahu, bahwasanya Allah al-khaliqu, yang menciptakan. Al-khaliqu, yang menciptakan. Al-khaliqu, yang menciptakan. Jadi panjenengan tahu, Pak, bahwa panjenengan itu yang menciptakan adalah Allah. Orang munafik itu sebenarnya tahu, Allah tahu, yang menciptakan Allah, yang menciptakan kita itu siapa, semua tahu orang munafik itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka tahu, Pak, bahwasanya itu. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Qur'an Allahu apa? Di dalam Al-Qur'an itu ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda, artinya huda mereka sudah dapatkan. Kemudian huda itu ditukar sama mereka, ditukar dengan dhalalah, kesesatan. Artinya mereka itu sebenarnya dapat hidayah. Buktinya mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekedar dengan dohiriah saja. Artinya mereka mengetahui ini loh, kalau mau Islam harus bersyahadat. Minimal itu mereka dapat petunjuk bahwa kalau mau Islam itu harus syahadat. Tapi ternyata mereka itu munafik. Mereka hanya sekedar dohirnya saja beriman kepada Allah, batinnya tidak, karena ingin cari aman. Tapi mereka digelisah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kenapa merasa was-was terus, Pak?
Seakan-akan ayat turun yang kepada mereka itu seakan-akan menyinggung mereka terus. Dibuka kedok-kedok mereka. Ya seperti ayat-ayat wa'adallahul munafiqina wal munafiqat. Allah menjanjikan kepada munafik laki-laki, kepada munafik perempuan, wal kuffar, dan juga para kafir yang ingkar, nar jahannam. Allah janjikan mereka akan masuk ke dalam api, orang munafik. Jadi mereka tambah was-was, tambah gak enak, Pak. Karena ternyata mereka termasuk tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran. Ini kok seperti saya, kok nyinggung saya, nyinggol terus ini. Ada apa nih Al-Quran? Jadi kalau sudah pernah melakukan kesalahan itu, Pak, ngomong apa saja kayaknya itu nyinggung dia terus, padahal tidak ada maksud nyinggung. Kayaknya ini PRT nyinggung saya nih, kayaknya PRW ini nyinggung saya, padahal PRW ngomong biasa aja, cuma karena sentimen, Pak, merasa disinggung. Ini orang munafik sehingga hatinya gelisah terus. Wala takhluqu apa? Ini ya. Wala ini tak apa ya? Iya, kalau tak bingung saya ini. Wala yakhluquna, punya saya tak. Wala yakhluquna, dan mereka, artinya syuraka ini, sekutu-sekutu itu la yakhluquna, tidak bisa menciptakan. Siapa syuraka atau andada ini? Jadi sekutu-sekutu itu tidak menciptakan, Pak. Yang menciptakan siapa? Allah. Jadi mereka itu tidak bisa menciptakan. Selain tidak bisa menciptakan, wala yakunu, dan tidak ada siapa andada ini, sekutu-sekutu ini, ilahan, menjadi Tuhan. Ilahan, menjadi Tuhan. Wala yakunu, dan tidak ada siapa andada ini, sekutu-sekutu, ilahan, sebagai Tuhan, menjadi Tuhan. Ilahan, menjadi Tuhan, illa, kecuali, ilaman, kecuali dat, ilaman, kecuali dat, ilaman, kecuali dat, yakhluqu, yang menciptakan siapa man. Maksudnya man itu adalah zat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang patut kita sembah, karena hanya inilah yang menciptakan makhluk. Sedangkan mereka sekutu-sekutu itu yang disekutukan oleh manusia-manusia itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Mau bumi, mau Tuhan yang disembah adalah matahari, mau bulan. Mereka ternyata tidak bisa menutupi kekurangan mereka sendiri. Bulan dengan datangnya siang, habislah. Siang, matahari datangnya malam, habislah. Artinya tidak selalu bersinar. Nah, Allah kapanpun selalu ada di dalam hati kita, karena Allah lah yang selalu menciptakan, yang menciptakan itu semua. Sudah ya? Selesai? Ya dah.